today ya. Hari ini kita belajar seperti biasa kembali ya. Ini kelas 5 apa kelas 6? 6. Kelas 6 ya? Ya. Kelas 6. Oke, ya. Kemarin kita belajar masih di kelas 5, sekarang kalian sudah kelas 6 ya. Tentunya pelajarannya berbeda dong ya. Tentunya berbeda, tapi hal-hal yang baik di kelas 5 kemarin tetap kita pertahankan di sini. Oke ya? Oke. Sebelum kita mulai belajar ya, Pak Guru mau kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir? Ya. Semuanya masuk? Ya. Ya, semuanya masuk katanya ya. Baik, kalau semuanya masuk, kita akan mulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, kita ada kesepakatan kelas yang biasa kita bacakan, nak ya. Sekarang kita bacakan kembali kesepakatan kelasnya. Oke, silakan kalian dibacakan kesepakatan kelasnya, yang lain mengikuti. Class agreement. One. Arrive on time. Two. Listen when the teacher is speaking. Three. Rise. Raise your hand to speak. Four. Respect your classmates and teachers. Five. Keep the classroom clean. Oke, thank you. Perlu Pak Guru translate sedikit. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, listen when teacher is speaking. Dengarkan ketika teacher berbicara atau speak. Yang ketiga, number 3, raise your hand. Angkat tangan sebelum berbicara. Good, angkat tangan sebelum berbicara. Yang keempat, respect your classmate and teacher. Ya, hormati atau hargai classmate, teman satu kelas dan guru. And the last one, keep the classroom clean. Jaga kebersihan keep close for all. Oke, ya, thank you. Ini bisa kita ikutin ya, biar kelas kita berjalan dengan baik. Dan sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ada sedikit explaining, biar kalian bisa lebih enjoy. Ya, boleh semuanya duduk aja atau berdiri? Boleh semuanya berdiri. Pak Guru ada lagu, nadanya itu nada bauku ada 5 ya. Tapi dalam bahasa Inggris sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu animal atau hewan. Oke, semuanya ikut bernyanyi ya. Animal
mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya atau klasifikasi animals, ya. Animal classification, ya. Artinya pengelompokan hewan berdasarkan makanannya dengan teknik atau metode number add together yang pernah kita pelajari juga. Oke, siap? Siap. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, sebelumnya kita pernah belajar apa? Minggu lalu? Perkenalan. Nah, bukan perkenalan. Yang kalian wawancara, ingat kan? People at school. Ya, kita bagaimana kita mendeskripsikan, ingat nggak itu? Ya. Siapa yang ingat? Bagaimana? Menanya, mewawancarai atau menginterview siapapun yang ada di sekolah. Ya. Kalian ingat nggak? Ingat nggak? Kelompoknya ingat nggak? Kalian wawancara siapa? Ani wawancara siapa? Bu guru kepala sekolah sama Pak Guru Mahmudin. Kalian wawancara siapa kelompoknya? Bu Guru Rahma. Atau siapa lagi yang punya kelompok? Raja kelompoknya wawancara siapa? Pak Guru. Ya. Oke. Yang lain ingat nggak pernah wawancara siapa? Ada nggak yang Ibu Guru Konita? Ada ya? Ada Ibu Guru Konita. Oke, itu benar ya. Alhamdulillah ya, kalian sudah berani, sudah pintar mewawancarai, sudah bisa mendeskripsikan sifat dan karakter dari guru-guru yang ada di sekolah. Nah, karena waktu itu belum lengkap orangnya ya, jadi tidak semua guru bisa kita wawancara. Tidak semua guru bisa kita wawancarai. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materinya itu tentang animal, ya. Tentang animal. Tujuannya ya. Dari pembelajaran ini kalian bisa menuliskan nama-nama hewan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Yang kedua, kalian bisa menyebutkannya dalam bahasa Inggris, ya. Berikutnya, yang ketiga, tujuannya itu kalian bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan hewan-hewan tersebut berdasarkan makanan, berdasarkan jenis makanannya, ya. Oke. Kalau yang ini apa? Fish. Ini apa? Sheep. Tidak tahu spesifik namanya Pak, saya tidak tahu berulang atau kamu boleh bilang bird ya. Atau kalau yang itu, oh itu kayaknya burung ini kamu spesifik tahu ini burung elang ya atau apa nih, boleh kamu bilang eagle ya, boleh. Next yang bergerak. Tadi yang tahu yang paling tinggi kata lagunya tadi kan, ya. Zile dan ini ini apa nih? Oke, sekarang Pak Guru ulang. Oke anak-anak, sekarang Pak Guru ulang ya. Pak Guru ulang menyebutkan ini, kalian ikutin dulu ya. Terus pertama, fish, sheep, snake, chicken, elephant, eagle, butterfly, tiger, bee,
menyebutkan the animal with English ya. Oke, Pak Guru ulang sekali lagi. Pak Guru akan menyebutkan nama hewan ini atau animal ini. Kalian sepakatin gerakannya, ya. Sepakatin gerakannya, ya. Ya. Pak Guru menyebutkan hewannya, kamu bergerak dengan gerakan. Gerakannya sepakat. Fish, gimana gerakan fish? Ini ya. Kalau sheep tanpa suara, gerakannya gimana? Sepakatnya? Ini ya. Kalau fish begini, kalau Pak Guru nyebut sheep, kamu begini. Oke? Kalau snake, ini ya. Biar nggak ketukar sama fish. Gini ya. Ceritanya. Ular kobra. Ayam. Apa suara? Udah 4 ya. 11. Ini. Hampir sama dengan ular ya. Eagle. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 6 animal ya. Pak Guru, raja, fish. Good. Amel, sheep. Tambah suara. Oke, good. Sekarang Sabila, snake. Benar apa enggak? Tepuk tangan. Newman, chicken. Good. 11, Dika. Eagle, Allen. Lebih gini ya. Goyang-goyang sendiri saya. Oke. Ya. Nanti Pak Guru tes lagi di akhir ya. Pak Guru tes lagi di akhir ya. Oke. Lagi. Bareng ya. Repeat after me. Fish. Sheep. Snake. Chicken. 11. Eagle. Oke, good, thank you. Itu gerakan akan Pak Guru pertanyakan kembali di akhir pembelajaran. Jadi kamu hafalin ya. Oke. Dari ini ada berapa hewan yang kamu ini? 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 animal. Tentunya mereka memiliki tempat hidup yang berbeda ya. Makanan juga Makanan juga berbeda-beda. Nah, kita hari ini akan mengelompokkan animal ini ya berdasarkan jenis makanannya. Nah, yes. Jadi kalau berdasarkan makanan ada 3 ya. Ada 3 kelompok. Ya. Kita next dulu. Pertama, ya. What is animal classification? Apa itu pengelompokan hewan? Boleh dibaca? Dengan cara pengelompokan hewan berdasarkan makanan ini kita jadi tahu ya, kita jadi tahu kebiasaan mereka, dan yang kedua bagaimana hewan ini mendapatkan makanan. Karena tidak bisa kadang kita gabung hewan yang omnivora misalnya, kita gabung dengan karnivora nanti dimakan dong ya. Nah, seperti itu kita akan memahami itu seperti rantai makanan. Good ya.
Oke, next. Jenis pengelompokan hewan atau type of animal classification. Apa saja jenisnya? Yuk kita simak ya penjelasannya berikut. Ya. Tolong perhatikan. 3 jenis hewan berdasarkan makanan dan contohnya. Ada banyak jenis hewan yang hidup di bumi ini. Beberapa di antaranya hidup di sekitar kita. Hewan-hewan itu biasanya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sama. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yuk kita cari tahu penjelasan dan contohnya. 1. Hewan karnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging dan dikenal sebagai hewan yang buas. Mereka biasanya akan mengejar dan memangsa hewan lain untuk dimakan. Ciri-ciri karnivora adalah bergerak sangat cepat, serta punya gigi taring dan cakar yang tajam. Selain itu, indera penglihatan yang dimunculkan hewan karnivora juga tajam. Karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu. Biasanya sesama hewan karnivora tidak mempunyai bersama. Di alam liar, mereka punya kekuasaan masing-masing. Misalnya, singa bisa hidup, sementara harimau bisa hidupan. Contoh hewan karnivora selain singa dan harimau adalah cheetah, serigala, komodo, burung elang, dan ikan hiu. 2. Hewan herbivora. Kebalikan dari hewan karnivora adalah herbivora, yaitu jenis hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua jenis dan bagian tumbuhan bisa dimakan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan rumput. Ciri khas hewan herbivora adalah punya gigi seri dan keramat untuk mulutnya, serta tidak punya gigi taring. Hewan herbivora juga bisa bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora lainnya. Biasanya mereka akan bersama-sama mencari makan di kandang atau padang rumput. Oh iya, ada juga hewan herbivora yang tidak punya gigi, misalnya unggas. Sebagai gantinya, mereka punya tembolok. Tembolok berupa kantong tempat makanan di leher dan berfungsi untuk menghaluskan makanan sebelum dicerna di dalam perut. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kerbau, gajah, kuda, kambing, dan burung merpati. 3. Hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan gabungan dari karnivora dan herbivora karena mereka mulai makan segala. Mereka bisa memakan hewan lain untuk dimakan, tapi juga bisa mencari makan dari tumbuhan di sekitarnya. Ciri hewan omnivora adalah punya gigi taring di pojok, gigi seri untuk memakan makanan, dan gigi belakang untuk minum. Oke. Jadi ada berapa jenis? 3. Karnivora. Oke, kita lanjut. Ya. Yang pertama tadi ada karnivora atau karnivor, ya. Hewan yang hanya memakan daging. Contoh hewannya tadi ada misalnya lion, ya. Dia memakan hewan lain seperti zebra, rusa, dan lain-lain. Serigala memakan daging hewan seperti rusa dan kelinci. Adapun tiger contohnya di situ memakan hewan seperti babi hutan dan rusa. Ciri-ciri hewan karnivor memiliki gigi yang tajam untuk merobek daging, memiliki pencernaan yang lebih pendek dan lebih efisien dalam memproses protein. Jadi cepat sekali dia. Giginya tajam, merobek daging langsung ditelan. Cepat ya. Telan bulat-bulat ya. Yang kedua, omnivora atau dalam bahasa Inggrisnya omnivore. Hewan yang memakan daging maupun tumbuhan. Nah, kalau tadi karnivora atau karnivor hanya makan daging saja, kalau omnivore dia makan daging
juga makan tumbuhan. Ya. Ya. Nih, ada beruang. Dia makan buah, makan daun, juga makan ikan. Ya. Ayam makan biji-bijian, dia makan serangga, makan cacing juga. Tapi termasuk omnivora. Terus ada babi, babi bahasa Inggrisnya apa? Pig itu dia makan tumbuhan, serangga, dan akar-akaran. Ciri-cirinya dia memiliki gigi yang cocok untuk menggigit dan mengunyah berbagai jenis makanan. Yang kedua, ya. Oke, ya. Jelas omnivora? Jelas. Next. Mengapa kita ya penting mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya apa? Why is it important to know how animals are classified based on their diet? Ya, berdasarkan makanannya. Ya. Peran setiap jenis hewan dalam ekosistem. Ya. Herbivora itu tugasnya menjaga keseimbangan tumbuhan, ya, atau maintain balance, ya, menjaga keseimbangan. Carnivore mengontrol populasi yang lain, ya, controlling the popularitas of other animals. Omnivore membantu dalam penjualan daging dan kontrol harga. Aiding in seed dispersal and pest control. Itu tugasnya. Jadi ketika jenis makanan karnivora, herbivora atau omnivora ini memiliki tugas masing-masing atau peran, ya, dalam keseimbangan ekosistem, maintain plant balance, controlling the population of the other animals, and then aiding and seed dispersal and pest control. Oke. Ada pertanyaan? Any question? No. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Pak Guru mau mengajak kalian berdiskusi, ya. Let's discussion. Pak Guru akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Ada kelompok isi 5 orang. Randomly antara, berarti di sini berapa? 20 ya? Berarti 5 orang. Satu kelompok, one group, 5 people, 5 person, ya. Oke, berhitung dulu. Oke, yang ngerasa nyebut dirinya 1 bergabung 1 di sini. Yang ngerasa nyebut dirinya 2 bergabung sama 2. Go. Hurry up. 1. Yuk bergabung dengan kelompok. Masing-masing kelompok tulis nama kelompoknya. Nama animal ya. Tugas kalian menjawab pertanyaan ini ya di kertas LKPD yang sudah Pak Guru bagikan ya.
cepat selesaikan ya. Baik, bagi kelompok yang sudah selesai, tolong dilihat lagi ya jawaban atau hasil diskusi dari kalian masing-masing kelompok ya. Sambil kalian buat simpulan sedikit di bawahnya ya. Nah, sekarang Pak Guru akan memilih random ya. Random nomor berapa yang akan mempresentasikan ke depan ya. Untuk soal nomor 1 yang menjawab adalah nomor 1 kelompok 4. Silakan nomor 1 kelompok 4. Tulis. Nama-nama hewan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Bahasa Inggrisnya kita baca ya. Nomor 2, Pak Guru minta nomor 4 kelompok 3. Benar ya? Oke, good. Give applause. Lu jawab nomor 3, yaitu nomor 5. Nomor 5 kelompok 1. Nah, jadi ini. Untuk kesimpulannya, ya, masing-masing kelompok maju ya. Sekarang kelompok 1 berdiri. Bacakan kesimpulannya. Maju berlima. Kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 membacakan kesimpulannya. Kesimpulan. Kita bisa memahami hubungan antara hewan dan lingkungan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih bisa memahami tentang rantai makanan dan hewan-hewan yang belum diketahui. Oke, good. Good. Kesimpulan dari pelajaran ini agar kita dapat memahami jenis-jenis hewan sesuai dengan makanannya. Oke, good. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the last one, group 4. Agar kita memahami jenis-jenis hewan. Oke? Ya? Oke, thank you. Good. Baik, silakan duduk lagi, masih sesuai dengan kelompoknya. Ya, masih sesuai dengan kelompoknya. Ya. Anak-anak, ya kalian sudah berdiskusi, sudah memecahkan suatu permasalahan, mengerjakan soal dan menjawabnya masing-masing ke depan sesuai nomor yang Pak Guru sebutkan tadi ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, untuk berikutnya, ada yang masih belum dipahami tidak dengan pelajaran kita? Ya? Sudah? Sudah paham? Yakin? Ya, apa yang kita pelajari hari ini itu berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Bahwa animal-animal yang kalian sebutkan tadi, hewan-hewan ini ada di tempat tinggal kalian, sering kita jumpai. Dan hewan-hewan karnivora yang kalian tuliskan tadi biasa kita kita jumpai di zoo atau di kebun-kebun binatang, ya nak ya. Harapannya kalian bisa memahami, ya nak ya. Bisa memahami apa perbedaan hewan-hewan ini berdasarkan jenis makanannya. Kalian bisa mengelompokkan, ya nak ya. Ya, kalian bisa mengelompokkan. Oke, next. Ya. Oke, anak-anak.
mengetahui apa-apa saja, hewan-hewan apa saja yang kalian tuliskan, kelompoknya, ya, berdasarkan jenis makanannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Part atau bagian mana yang paling kalian senangi dalam pembelajaran? Menulis soal, membuat kelompok, maju ke depan, presentasikan ke depan. Oke, good, ya. Yang paling sulit apa, Nak? Tidak ada kesulitan, ya? Alhamdulillah. Terus apa yang kamu lakukan? Misalnya apa untuk meningkatkan hasil belajar? Belajar lebih giat. Kelompok situ jawab. Ya, apa yang kalian lakukan untuk meningkatkan hasil belajar kalian? Memperbaiki hasil belajar kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, tidak banyak main lagi ya. Kelompok 4 ya. Yang kelima, kalian berikan tanda bintang jika kamu puas. Berapa bintang yang akan kamu berikan? 1 sampai 5. Oke, good, thank you. Oke, baik anak-anak. Ya, terima kasih untuk hari ini pelajarannya. Ya, alhamdulillah selesai. Ya, alhamdulillah selesai dengan baik. Ya, besok kita lanjutkan pelajaran berikutnya dengan topik yang berbeda lagi. Siap belajar untuk besok? Siap. Oke. Sebelum bubar, Pak Guru mau yang kita pakai tenaganya. Oke. Let's move on. Iya.